Di tengah dunia yang kini dikuasai para raksasa teknologi dan miliarder eksentrik, satu pertanyaan besar muncul. Siapa sebenarnya orang terkaya dalam sejarah umat manusia? Nama-nama seperti Jeff Bezos, Bill Gates, hingga Warren Buffett mungkin langsung terlintas di pikiran kita. Tapi sejarah mencatat hingga beberapa tahun silam, gelar itu bukan milik mereka. Gelar tersebut justru dipegang oleh seorang raja dari benua Afrika, seorang sultan legendaris dari abad ke-14 bernama Mansa Musa. Kaisar dari Kekaisaran Mali diperkirakan memiliki kekayaan hingga 400 miliar dolar Amerika Serikat. Jika disesuaikan dengan nilai inflasi hari ini, ia tak hanya menguasai tambang emas terbesar di dunia, tetapi juga mengendalikan hampir setengah suplai emas di seluruh dunia lama, seperti Eropa, Afrika, dan Asia. Namun sejarah berubah. Di tahun 2025, Elon Musk, pendiri Tesla, SpaceX, dan berbagai inovasi futuristik lainnya, resmi menjadi orang terkaya sepanjang sejarah. Menurut Forbes, kekayaannya kini telah menyentuh angka 436 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu tidak hanya melewati rekor Mansa Musa yang telah bertahan lebih dari 700 tahun, tapi juga melampaui PDB lebih dari 150 negara, termasuk seluruh negara di benua Afrika. Contohnya Nigeria, ekonomi terbesar di Afrika, memiliki PDB sekitar 477 miliar. Tapi itu kekayaan sebuah negara, sementara Elon hanya satu orang saja. Untuk memahami betapa besarnya angka tersebut, mari kita berhitung. Elon Musk lahir 28 Juni 1971. Tahun ini usianya 53 tahun. Jika ia hidup hingga usia 80 tahun, berarti ia punya sekitar 9.855 hari tersisa. Untuk menghabiskan seluruh kekayaannya dalam waktu itu, ia harus membelanjakan setidaknya 44 juta dolar Amerika Serikat per hari atau setara 738 miliar rupiah. Jumlah yang cukup untuk membeli hampir 37 juta bungkus nasi setiap hari. Jika kita asumsikan harga satu bungkus nasinya Rp20.000. Tapi sebelum era Elon Musk, ada seorang legenda yang bernama Mansa Musa. Lahir hampir 750 tahun yang lalu. Mansa Musa adalah pemimpin Kekaisaran Mali, salah satu peradaban paling maju di Afrika Barat. Wilayah kekuasaannya mencapai 500 juta mil persegi dan menjadi jumlah bagi sekitar 5% populasi dunia saat itu. Kekayaan Kekaisaran Mali berasal dari dua komoditas utama, emas dan garam. Percaya atau tidak, pada masanya garam bisa bernilai sama dengan emas. Sebab di dunia sebelum ditemukannya kulkas, garam adalah kunci untuk menjaga makanan agar tetap awet. Mansa Musa naik tahta sekitar tahun 1312. Ia menggantikan kaisar sebelumnya, Abu Bakar II, yang memutuskan untuk berlayar ke Samudra Atlantik dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, Musa memimpin Kekaisaran Mali menuju puncak kejayaan. Sebagai seorang muslim yang taat, Mansa Musa menunaikan ibadah haji. Namun hajinya bukanlah perjalanan seperti haji pada umumnya. Ia membawa 60.000 orang bersamanya, 100 ekor gajah, 80 unta, 500 penjaga bersenjata, dan 21 ton emas murni. Ya, 21 ton. Ia bahkan menyewa 12.000 budak untuk membawa emas, masing-masing membawa 2 kilogram. Di sepanjang perjalanan, ia membagikan emas kepada masyarakat miskin. Akibatnya, nilai emas di Afrika Utara dan Jazirah Arab pun anjlok, bahkan menyebabkan resesi ekonomi selama 1 dekade. Di kota-kota seperti Kairo, Madinah, dan Mekah, banyak yang menyebutkan Mansa Musa adalah Mr. Beast versi abad ke-14. Setiap hari Jumat selama perjalanan, ia membangun masjid di tempat ia singgah dan perjalanan hajinya berlangsung hampir 2 tahun. Tapi bukan sekedar ibadah, perjalanan ini juga merupakan strategi branding luar biasa untuk memperkenalkan Mali ke mata dunia. Buktinya setelah haji itu, nama Mansa Musa mulai muncul di peta-peta dunia, di mana ia digambarkan sedang memegang koin emas. Setelah kembali, ia mengembangkan pusat peradaban baru di kota Timbuktu.
Ia membangun Masjid Jinghua Reber dan mendanai Universitas Sankore dengan 200 kg emas. Universitas ini menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia, menampung 25.000 mahasiswa dan menyimpan lebih dari 1 juta buku, lebih banyak dari perpustakaan Alexandria di masa keemasannya. Semua ini terjadi pada masa ketika banyak orang Eropa masih menganggap Afrika sebagai wilayah liar tanpa peradaban. Sulit untuk menilai secara pasti berapa total kekayaan Mansa Musa. Namun banyak ekonom sepakat nilainya setara dengan PDB Norwegia dan Irlandia di masa kini. Tapi pada akhirnya semua itu hanyalah angka. Baik Mansa Musa maupun Elon Musk menunjukkan salah satu hal yang sama. Kekayaan sejati bukan soal hanya tumpukan uang, tapi soal pengaruh bagaimana kekayaan itu bisa digunakan dan warisan apa yang ditinggalkan. Mansa Musa membangun peradaban dan menyebarkan ilmu. Elon Musk mendorong batas teknologi, membawa umat manusia ke luar angkasa. Dua tokoh dari dua zaman yang berbeda, namun sama-sama meninggalkan jejak dalam sejarah. Dan mungkin yang paling penting bukanlah siapa yang terkaya, tapi apa yang telah mereka lakukan dengan kekayaan yang mereka miliki.